Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung pasangan calon lain yang banyak pasang atribut kampanye tapi jarang berkeliling menemui rakyat. Saat bertemu pendukungnya di Islamic Center Ciamis, Jawa Barat Kamis kemarin, Anies mengklaim ia dan Muhaimin Iskandar adalah pasangan calon yang tidak punya banyak spanduk dan baliho, namun punya banyak gagasan. Anies selalu menyindir pasangan calon yang punya banyak baliho justru jarang turun ke bawah menyapa masyarakat. Kami ini posternya sedikit, balihonya sedikit, tapi insya Allah gagasannya banyak dan hati yang bekerja bersama adalah hati orang-orang yang ikhlas. Ya, malah sebenarnya bilang, iya kalau balihonya banyak ya puter-puter Pak. Yang kalau punya baliho banyak yang keliling balihonya. Kalau calon yang punya baliho, calonnya yang keliling kemana-mana. Muter-muter tuh. Sementara kemarin Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memenuhi undangan Persatuan Wartawan Indonesia. Prabowo mengklaim partisipasinya di Pilpres hingga kini sebagai bukti ia mendukung demokrasi. Prabowo bilang adanya pemilu dan kebebasan pers jadi bukti demokrasi berjalan baik di Indonesia. Percaya dengan demokrasi. Iya. Saya kira saya sudah buktikan komitmen saya sama demokrasi. Iya kan? Iya. Saya dulu tentara, dulu banyak menuduh saya ini itu mau kudeta, ya kan? Ya, tapi saya tidak kudeta, ya kan? Berkali-kali, nggak tahu muka saya muka kudeta kali ini. Tapi tidak, saya percaya demokrasi. Saya ikut proses demokrasi sekian puluh tahun. Men dari demokrasi pertama adalah pemilihan umum, ya. Rakyat harus bisa memilih pemimpin. Yang kedua adalah kebebasan pers. Kebebasan pers itu adalah check and balance. Itu untuk mengendalikan si penguasa. Lalu siapa sih yang disindir Anies Baswedan terkait dengan pasangan calon yang kebanyakan baliho? Kita bahas sore ini bersama juru bicara Timnas Amin, Mardhani Alisera, ada juga Ketua Relawan Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer atau Bang Noel, dan juga pengamat politik Universitas Diponegoro, Triyono Lukmantoro. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Bang Noel, Bang Mardhani Alisera, Mbak Putri. Waalaikumsalam, Pak Mardhani. Jadi siapa sih yang dimaksud oleh Mas Anies, pasangan calon yang banyak balihonya bertebaran kemana-mana tapi jarang turun menyapa masyarakat? Ayo jujur. Ayo siapa Noel? Siapa Pak yang paling banyak nih? Ditantang juga Bang Noel nih. Siapa? Ya, yang pertama tentu bukan Mas Anies ya, karena Mas Anies menyatakan tidak banyak balihonya, tapi banyak turunnya. Adakah pasangan 02 atau 03, publik bisa menilainya dengan seksama. Karena bisa kelihatan kok, mudah untuk menilainya. Gitu Claudia. Oke, kalau gitu, kalau dari Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar, yang paling banyak balihonya sebenarnya dilihat di mana nih? Di mana-mana kalau menurut Pak Mardhani sendiri? Kalau 02 saya banyak lihat. 03 agak jarang. Jadi bisa dibilang 02 yang dimaksud. Kelihatan gitu. Jadi bisa dibilang 02 yang dimaksud, Mas Anies? Enggak, itu kan saya ya. Nah kalau survei kan harus menyeluruh ya itu. Begitu. Oke, kalau gitu saya langsung nanya ke Mas Triyono deh. Kalau menurut pandangan Mas Triyono nih sebagai pengamat dan juga masyarakat, siapa sih yang disasar Mas Anies? Bahkan Mas Anies pernah bilang juga loh, jika orang punya banyak duit nggak pergi-pergi, yang pergi balihonya. Ya itu sudah jelas, tapi karena ini kan di Indonesia tidak mungkin menyampaikan kritik, menyampaikan tudingan secara eksplisit. Dan kita tahu yang namanya Pak Prabowo, Gibran Raka Buming Raka itu kan masih dinas, artinya masih aktif, jadi menteri, jadi wali kota, sehingga terbatas keleluasaan untuk bergerak. Nah, juga dana kampanye, ini kan berkaitan dengan dana kampanye yang disebutkan oleh Pak Anies Baswedan. Kalau semakin banyak dana kampanye, otomatis poster, baliho, APK, apapun namanya lebih banyak. Gitu. Jadi udah jelas ke 02 ini ya maksudnya ya, tujuannya ya? Kalau menurut saya preferensinya ke sana. Cuma sekali lagi supaya orang berteka-teki. Kalau tadi Pak Mardhani menyampaikan, kan nggak mungkin dong Pak Anies yang menyampaikan ini bahwa sering turun ke bawah dan sebagainya. Tapi ini adalah persoalan teknik kampanye sekali lagi ya. Bahwa masyarakat pasti senang kalau bertemu secara langsung dengan calon presiden, calon wakil presidennya. Kita lihat ya.
bahwa mereka lebih antusias, lebih bisa berdialog, berdiskusi, menyampaikan keluhan secara langsung. Nah, kalau kita bicara soal baliho, poster, dan sebagainya, seberapa jauh efektivitasnya tuh untuk mempengaruhi misalnya dari sisi kognitif pemikiran, dari sisi sikap, afektif sampai sisi perilaku. Nah, kita lihat sekarang lebih bagus yang mana? Apakah terjun langsung bertemu Oke. dengan konstituen atau lewat poster aja cukup? Oke, kalau gitu saya tanyain ya pertanyaan Mas Triyono ini ya, sebentar ya Mas ya. Saya tanyain ke Bang Noel ya, lebih bagus yang mana Bang kalau menurut tadi itu adalah Prabowo dan tadi itu ya lebih banyak mana poster sama tadi turun ke lapangannya, Bang Noel? Kalau ditanya Pak Prabowo turun ke lapangan, saya rasa jelas hari ini rakyat suka sekali dengan pemimpin yang beradaptasi dengan rakyatnya langsung. Kalau ditanya posternya mana lebih dulu, justru Pak Prabowo ini baru-baru ini. Kalau makanya saya tidak mau menyanggah, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang jelas kita bangga dengan apa yang kita lakukan hari ini, karena tadi persis apa yang disampaikan Mas Triyono. Ini adalah bagian strategi kita dalam coba menyampaikan pesan kampanye itu terkait APK, ya wajar karena kita bekerja selain APK ditunjang juga oleh kayak kita ini yang turun ke bawah. Kan nggak mungkin bisa semua dijangkau oleh Pak Prabowo. Yang bisa dijangkau itu kayak tokoh-tokoh kayak saya, misalnya aktivis 98 menjelaskan, kemudian Pak Prabowo di mana, kemudian Mas Gibran. Soal turun ke jalan, turun ke bawah itu Pak Prabowo, ya day to day, tiap hari bahkan gitu. Tapi kan kadang-kadang kan ada sinisme politik yang disampaikan, misalnya ada lawan-lawan Pak Prabowo. Tapi ya kita sih tidak terlalu gusar ya dengan sinisme politik seperti itu. Tapi biarlah. Yang jelas kita ingin membuktikan bahwa yang disampaikan atau yang disampaikan Mas Anies tetap menjadi daya motivasi kita untuk lebih. Tapi nggak ambil pusing ya? Enggak lah, kita nggak mau ambil pusing. Kita senang. Kita malah bangga sekali kalau ada yang menyampaikan itu kan, kalau ada yang disampaikan begitu kan, itu bentuk masukan. Jangan-jangan benar kali apa yang disampaikan Mas Anies gitu loh. Kurang turun ke jalan. Tapi nggak apa-apa kita senang. Tapi kan faktanya ya kami selalu tim, khususnya tim dari tim kampanye nasional, ada beberapa kawan-kawan kan ada agendanya itu. Hampir setiap hari itu Pak Prabowo itu datang turun ke bawah gitu. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya sebenarnya efektif mana sih Mas Triyono buat publik nih, balihonya di mana-mana atau justru orang yang turun nemui masyarakat? Nanti usai jeda Bapak-bapak akan menjawab, tetaplah di Kompas Petang. Jadi Pak Mardhani kan ini Mas Anies sempat bilang ya, modal kita dengkul plus, dengkul modalnya jalan keliling kemana-mana. Jadi yang dimaksud lebih efektifan jalan kemana-mana daripada pasang baliho banyak-banyak nih. Masih di mute, Pak Mardhani. Nyun sewu. Ya. Yang pertama tentu rakyat sangat ingin yang original, yang otentik, di mana pertemuan langsung jauh lebih bermakna, lebih berkesan, lebih bisa dapat feel-nya. Mas Anies Baswedan bersyukur muter terus Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, bahkan ke Bali, ke Nusa Tenggara Barat. Dan dari pertemuan itu bukan cuma kampanye yang didapatkan, tapi fakta di lapangan bahwa kita masih punya banyak masalah, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja, dan bahwa pemilih itu cerdas dan bersyukur acara Desak Anies itu rame sekali karena itulah kampanye yang mencerdaskan. Itulah kampanye yang menaikkan kelas demokrasi kita. Tapi bukannya bisa jadi dengan pemasangan baliho juga ini untuk menjangkau yang tidak terjangkau di daerahnya? Setuju. Kalau ada uangnya pasang baliho. Walaupun tentu kami melihat kalau ketimbang baliho ya lebih enak kita bisa bantu langsung. Begitu. Jadi dananya terbatas untuk pasang baliho ya lebih baik turun, maksudnya gitu? Kalaupun ada tidak akan semasif kawan-kawan sebelah ya, karena buat kami yang terpenting adalah masyarakat. Kalau popularitas sudah tahu kok, tiga pasang ini Mas Anies, Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar, Mas Triyono bisa mengulas itu popularitas sudah tinggi. Dan kalau likability ya sama electability itu
lebih kepada engagement. Oke. Kalau ikut Kompas kan masih 28% lebih yang undecided voters. Itu tinggi sekali, padahal tinggal sebulan lebih saja. Oke. Itu menunjukkan masyarakat sedang mencari. Dan cara mencari terbaik itu memang ya interaksi langsung. Oke, kalau gitu Itu yang interaksi. dilakukan sama Mas Anies. Oke, yang baiknya yang mana yang dicari sama masyarakat begitu, Mas Tri? Lebih ketemu masyarakat atau pasang baliho atau spanduk? Jadi namanya poster, spanduk dan sebagainya sekali lagi itu adalah instrumen, alat ya untuk menjangkau masyarakat. Kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa semua orang suka baliho. Mungkin ada juga yang sebel, mungkin juga ada yang seneng, kemudian potret di depannya dan sebagainya. Generasi milenial, generasi Z mungkin lebih sering dengan media sosial misalnya, ya. Tapi kalau kita lihat di mana-mana, di Semarang terutama kalau saya lihat atau kita teman-teman nanti lewat di Semarang dengan jalan utama sudah penuh dengan baliho dan kita tidak bisa mengenali siapa lagi itu gitu. Yang kita bisa kenali adalah warna bajunya dan sebagainya. Tapi kemudian yang harus kita lihat adalah bagaimana sih keterlibatan secara langsung ya para calon pemilih ini dari generasi manapun, terutama Oke, generasi Mas Tri. milenial dan generasi Z itu bisa berinteraksi, ngomong langsung. Selama Oke. ini kan seakan-akan buntu gitu loh. Nah, Tapi Mas Tri, itu berbicara soal seakan-akan- interaksi nih, kenapa sih Mas Anies ini kerap kali menyinggung atau menyasarnya dari Prabowo atau paslon nomor 2? Apa sih sebenarnya yang lagi disasar? Apa itu memang gaya komunikasinya yang sengaja dibuat? Ya tentu saja Mbak, yang namanya kompetisi dalam pemilihan presiden itu kan ya saling menyerang. Kalau enggak kan ya juga enggak menarik tau itu. Itu satu. Jadi Pak Prabowo itu dianggap sudah selesai gitu lah. Artinya selesai itu Oke. belusuannya dan sebagainya, bagaimana Pak Prabowo kelihatan capek dan sebagainya. Sekali lagi nanti Mas Noel pasti akan bantu. Oh Pak Prabowo nggak capek loh Mas Tri. Pak Prabowo semangat gitu pasti. Oke. Nanti ngomong gitu nanti. Oke. Tapi gini, tapi maksud saya adalah bahwa kegesitan dan kita meniru cara berkomunikasi Pak Jokowi, masing-masing punya gayanya Mbak ya. Dan saya kira kita tidak bisa mengcopy, mempaste gitu, meniru begitu saja dan kemudian menjadikannya sebagai satu role model, tidak bisa. Tapi maksud saya, semua jenis perkakas instrumen kampanye itu harus dikerahkan. Apakah langsung bertatap muka? Kalau dulu ada istilah turba, turun ke bawah. Dan saat itu memang tahun 60-an itu kan belum ada apa peraga kampanye. Sekarang kan sudah ada. Nah, saya kira ini jangkauannya kemana dan sebagainya. Oke, dapat menjangkau kemana-mana tuh tapi Bang Noel. Tapi kalau menurut dari Bang Noel dan tim sendiri sebenarnya sindiran Mas Anies yang berkali-kali ke paslon 02 ini tujuannya apa sih sebenarnya yang lagi disasar? Ya saya nggak tahu tujuannya, yang tahu tujuannya kan yang nyerang. Kalau kami kan fokusnya kerja. Apalagi kita punya semangat Prabowo Gibran satu putaran. Tapi merasa dirugikan nggak nih Bang? Enggak lah, biarin aja mau diserang kan Prabowo udah terbiasa diserang. Santai aja jadi? Santai aja udahlah, kita tetap menganggap bahwa serangan itu motivasi untuk kita. Ya kita terus ribet-ribet lah. Jadi ya kita tetap fokus pada kerja-kerja turun ke bawah. Kemudian kita membangun basis-basis yang kiranya harus kita jaga. Atas kemudian kita penguatan lagi basis-basis Jokowi. Karena kan di masyarakat, banyak masyarakat kayak saya pendukung Jokowi nanya, Pak Jokowi kemana? Ya ke Pak Prabowo. Apalagi di kawan-kawan misalnya kayak saya, kebetulan hari ini ada di Kalimantan Utara. Banyak tuh masyarakat, apalagi kalangan Bugis yang susah menyebut Prabowo. Dia bilang Praroro katanya. Dia bilang Praroro. Jadi ya kita menjelaskan nih, anaknya Pak Jokowi itu ada Pak Prabowo sebagai wapresnya. Makanya mereka semakin semangat nih mendukung Pak Prabowo. Gitu. Tapi masing-masing intinya punya gaya masing-masing ya untuk berkomunikasi ya ke bawah ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bang Noel, terima kasih Pak Mardhani, terima kasih Mas Tri, sehat selalu semuanya. Ya, semuanya.